Halo semuanya, jadi mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih gambar di atas ini? Jadi gambar di atas ini merupakan succinic acid atau asam suksinat yang memiliki rumus kimia C4H6O4. Asam suksinat ini merupakan hasil hidrolisis dari asam suksinonitril. Asam suksinat ini biasanya digunakan di berbagai industri, seperti industri pangan sebagai bahan penyedap, industri tekstil pada proses pewarnaan, industri obat sebagai stimulan, industri cat sebagai bahan pembantu, industri plastik pada pembuatan plastik biodegradable, hingga fotografi. Nah, kalian tahu gak ini gambar apa? Jadi, ini itu adalah bakteri, di mana bakteri ini bisa digunakan untuk memproduksi asam suksinat melalui tahap fermentasi. Nah, di antara beberapa strain bakteri yang ada untuk memproduksi asam suksinat ini, terdapat satu strain bakteri yang paling sering digunakan dalam industri, yaitu Actinobacillus succinogenes. Nah, kenapa? Berdasarkan oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui bahwa Actinobacillus succinogenes akan memproduksi asam suksinat dengan hasil yang lebih tinggi, namun byproduct yang dihasilkan akan lebih rendah dibandingkan dengan strain bakteri yang lain. Nah, bakteri ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah bentuknya yang berbentuk batang atau basili, kemudian bakteri ini juga tidak bergerak dan tidak membentuk spora, dan bakteri ini juga termasuk dalam golongan bakteri mesofilik karena memiliki kondisi optimum pada suhu 30-37 derajat Celcius dan pH sekitar 6,8 sampai 7,1. Bakteri Actinobacillus succinogenes akan mengubah gula pentosa serta hektosa menjadi asam suksinat melalui siklus perantara, yaitu siklus asam trikarboksil. Bakteri Actinobacillus succinogenes ini merupakan bakteri yang memiliki sifat kapnofilik, di mana bakteri ini akan menggabungkan CO2 ke dalam asam suksinat sehingga dapat mengkonversi gula lignoselulosa dan CO2 untuk menjadi produk selanjutnya. Adapun cara untuk menghasilkan asam suksinat adalah melalui proses fermentasi dengan siklus TCA atau trikarboksilat. Dan proses fermentasi yang dilakukan dapat melalui dua jalur, yaitu glikolisis maupun silosa. Hal ini tergantung dengan jenis substrat yang digunakan. Pada jalur glikolisis, mikroorganisme membutuhkan 2 mol NADH untuk menghasilkan 1 mol asam suksinat. Dan perubahan glukosa menjadi asam suksinat membutuhkan zat antara seperti fosfoenol pirufat atau PEP, oksal oasetat atau OAA, malat, dan fumarat, dan barulah terbentuk asam suksinat. Sedangkan jika menggunakan silosa, mikroorganisme itu akan menghasilkan enzim endogen yang nantinya akan berperan untuk asimilasi silosa, dan selanjutnya silosa tersebut akan diangkut menjadi pentosa. Dan enzim ini akan aktif bila difermentasikan bersamaan dengan penambahan glukosa sebagai sumber karbon. Selanjutnya adalah proses flow diagram daripada pembuatan asam suksinat. Ada 3 tahap. Yang pertama ada pre-treatment, yang di sana ada grinding terlebih dahulu, kemudian ada bakery blending dan juga enzymatic hydrolysis dengan penambahan enzim protease dan glukoamilase. Tahap selanjutnya adalah fermentor atau fermentasi dari asam suksinat dengan penambahan bakteri Actinobacillus succinogenes yang telah diinokulasi sebelumnya, dan juga penambahan vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh asam suksinat di sana. Kemudian setelah itu dilalui purifikasi atau pemurnian melalui downstream berupa beberapa tahap juga. Yang pertama ada granulate activate carbon adsorption, kemudian ion exchange, dan juga nanti ada kristalisasi yang kemudian nanti dikeringkan menggunakan dry drying dan dihasilkan asam suksinat berupa kristal dengan kemurnian 0,55 gram asam suksinat per gram rotinya. Produksi asam suksinat melibatkan bioreaktor CSTR atau Continuous Stirring Reactor. Bioreaktor ini melibatkan tangki tunggal dengan sistem pengadukan yang terus-menerus untuk menyampurkan reaktan secara homogen. Bioreaktor ini melibatkan umpan dan juga produk yang diatur untuk masuk dan juga keluar secara berkelanjutan sesuai dengan namanya kontinu. Dan bioreaktor ini memiliki kelebihan berupa mudah di scale up. Untuk bagian-bagian dari bioreaktor, yang pertama ada vessel, di mana vessel ini merupakan media atau bejana untuk melangsungkan fermentasi. Yang kedua ada agitator atau pengaduknya, di mana kita menggunakan impeller berupa propeller karena asam suksinat ini bersifat encer atau viskositasnya rendah sehingga cocok.
Lalu ada oil jacket di mana nantinya ini akan berguna untuk menstabilkan suhu yang melibatkan aliran yang masuk dan juga keluar dengan sistem pemanas. Lalu ada suplai CO2 atau suplai karbon dioksida, karena si mikroorganisme ini walaupun bersifat anaerobik pada fermentasinya namun memerlukan sumber karbon yang cukup untuk pertumbuhannya. Lalu ada sensor suhu dan juga sensor pH, di mana sensor suhu ini kita melibatkan sensor suhu DS18B20 dan juga sensor pH-nya berupa sensor pH meter modul pH 452C, karena suhu dan juga pH ini dapat mendeteksi optimum untuk mikroorganisme yang digunakan. Lalu ada pompa dan juga valve, di mana untuk mengatur aliran dan juga mendorong suatu aliran untuk masuk ke dalam bioreaktor dan juga mengeluarkannya, seperti itu. Lalu ada exhaust, di mana exhaust ini akan mengeluarkan udara atau produk samping berupa CO2 yang tidak digunakan lagi dalam proses fermentasi, seperti itu. Semuanya ada di gambar di atas ini.